Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 31-35. Baru saja, kelompok siswa ini mengandalkan banyak orang. Tetapi sekarang ada puluhan bajingan di sini, dan mereka semua adalah master yang kejam. Semua orang ketakutan. Satu persatu, kaki mereka gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Lupakan semua teman sekelas wanita, mereka semua berjongkok, mari kita lihat siapa yang berani berdiri. Gadis-gadis itu berjongkok di tanah dengan sadar. Mereka lebih takut daripada anak laki-laki, terutama mata puluhan gangster ini telah mengembara pada mereka. Hanya Xiao Qin yang lebih berani. Dia menoleh ke belakang, dan pada suatu saat, Ye Junlin sudah duduk di sudut sofa, dan para gangster bahkan tidak melihatnya. Itu pria yang takut mati. Sepupuku benar-benar tidak beruntung menikah dengan pria pengecut seperti itu. Xiao Qin melihat penampilan Ye Junlin yang tamak akan hidup dan takut mati, dan kesukaannya terhadapnya turun ke titik terendah. Saat aku, Xiao Qin, menikahi seseorang, aku akan menikahi seorang pahlawan. Xiao Qin memandang sekelompok besar gangster, dan berkata dengan marah, cepat pergi, atau aku akan memanggil polisi. Kakak, panggil polisi, kamu tidak bisa melarikan diri malam ini. Seorang gangster melangkah maju untuk menyentuh Xiao Qin menghadapi. Tampar, Xiao Qin menamparkan wajah gangster itu. Semua gangster tercengang, tidak menyangka Xiao Qin akan melakukannya. Siapa yang berani memukulku? Dengan teriakan keras, beberapa orang masuk dari luar. Pria terkemuka memiliki bahu besar dan pinggang bulat, dengan tato di sekujur tubuhnya. Beruang, kakak Xiong, Zuo Yiji tahu siapa ini. Seorang gangster di jalan, kakak Xiong, yang mengejar selusin orang dengan parang. Idola banyak pang, ayo, tolong, tuan ketiga. Tanpa diduga, Saudara Xiong juga melayani sebagai pelapis hari ini, dan seseorang masuk dari belakang. Dikelilingi oleh kerumunan, seorang pria dengan kenari di tangannya muncul, dengan bekas luka yang paling jelas terlihat di wajahnya. His tuan ketiga, kenapa dia ada di sini? Zuo Yiji hendak kencing ketakutan. Faktanya, Saudara Xiong adalah bajingan terbaik, tetapi tuan ketiga berbeda. Dia adalah bos sejati. 200. Preman di bawahnya tidak bercanda. Tuan ketiga Xiong penuh dengan gadis sekolah, masing-masing sangat berair. Hei hei. Gangster berambut perak tersenyum dan menunjukkan keramahannya. Tuan ketiga dan saudara Xiong memandang Xiao Qin dan yang lainnya dengan rakus. Saudara Xiong memandang Xiao Qin beberapa kali lagi. Tuan ketiga adalah yang paling cantik untukmu. Nah, Anda masuk akal? Tuan ketiga mengangguk. Saudara Xiong berkata dengan kejam, kemarilah. Tinggalkan semua wanita, dan pukul semua pria dan biarkan mereka pergi. Siapapun yang berani berbicara, atau berani memanggil polisi, aku akan membunuhmu. Tidak, 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 baik pria maupun wanita ketakutan. Gadis-gadis itu yang paling ketakutan. Mereka tahu apa artinya tinggal. Bahkan Xiao Qin panik, dan tubuhnya mulai bergetar. Anak laki-laki juga ketakutan. Saya tidak menyangka hasilnya seperti ini, Zuo Yiji, yang sedang berjongkok di tanah, segera berkata, Tuan ketiga, Saudara Xiong. Saudara Xiong tersenyum, oh, ada yang kenal kami. Zuo Yiji segera berkata, Tuan ketiga dan Saudara Xiong terkenal, siapa yang tidak tahu? Apa identitas Anda? Tuan ketiga bertanya dengan suara dingin. Tuan, ayah saya adalah Zuo Feiyang, ketua grup hotel Yuhao Roman. Dia pernah minum dengan Tuan ketiga, Anda dan Saudara Xiong. Zuo Yiji segera berkata, oh, Zuo Feiyang dari Yuhao Roman Hotel, saya tahu. Tuan ketiga mengangguk. Mendengar ini, semua siswa yang hadir menghela nafas lega. Baik pria maupun wanita memandang Zuo Yiji dengan kagum. Tetapi Zuo Shao masih berguna di saat kritis. Terutama para gadis memandang Zuo Yiji secara berbeda.
Bahkan cara Xiao Qin memandang Zuo Yiji berubah. Lagi pula, pada saat ini, anak laki-laki akan menjadi sangat kuat. Zuo Yiji segera berpegang teguh pada hubungan. Ayah sering menyebut tuan ketiga dan kakak Xiong, lihat tuan ketiga, beri aku wajah hari ini. Mari kita lupakan masalah ini, tuan ketiga salah dengan teman sekelasku hari ini. Kamu minta maaf, dan aku, Zuo Yiji, pasti akan berterima kasih di masa depan. Zuo Yiji berdiri tegak setelah berbicara. Dia merasa bahwa memindahkan ayahnya sudah cukup. Tuan ketiga dan saudara Xiong pasti telah memberinya muka. Ada keheningan, puluhan detik kemudian, mata tuan ketiga tiba-tiba berbinar, dan dia menamparkan wajah Zuo Yiji. Zuo Yiji terhempas oleh tamparan itu, beberapa giginya rontok, mulutnya penuh darah, dan wajahnya hancur. Apa yang aku, Hong San, juga perlu memberimu wajah, jangan katakan itu kamu, ayahmu ada di sini, dan kamu harus berlutut di depan tentang saya, tuan ketiga. Berkata Roar, seluruh hadirin tercengang. Pada saat ini, harapan semua orang hancur. Baru saja saya berpikir bahwa Zuo Yiji bisa menyelamatkan semua orang. Wow, semua orang benar-benar putus asa, dan banyak gadis sudah menangis terseduh-seduh. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Qin adalah yang paling berpikiran jernih, dan dia sedang memikirkan solusi. Kakak perempuan, memikirkannya, Xiao Qin melirik Ye Junlin di belakangnya. Dia masih duduk di sudut, cahaya di dalam kotak redup. Jika kamu tidak melihat dengan hati-hati, kamu benar-benar tidak bisa melihatnya. Pengecut, jika kakak iparku mampu, dia pasti akan menyelamatkanku hari ini. Pikir Xiao Qin dalam hati, kemarilah, bawa pergi semua gadis ini, dan kalahkan semua pria ini, selama kamu tidak membunuh mereka. Saudara Xiong memberi perintah, dan lusinan bajingan berjalan menuju para siswa ini dengan ganas. Mati, Xiao Qin hampir menutup matanya. Aku akan memberimu 10 detik untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari arena. Ini bisa semua orang terkejut. Dalam sekejap, semua orang melihat ke dalam kotak. Ada seseorang yang duduk di sofa, berpakaian hitam. Anda tidak dapat melihatnya kecuali jika Anda melihatnya dengan cermat. Pergi, tarik orang ini keluar, perintah saudara Xiong. Gangster berambut perak itu segera bergegas ke Ye Junlin, meletakkan tangannya di bahunya, mencoba menariknya. Tapi saat berikutnya, mata Ye Junlin menunjukkan kedinginan, dan dia meraih pergelangan tangan bajingan berambut perak itu. Retak, Ye Junlin membentak ke belakang. Lengan gangster berambut perak itu dipelintir dalam posisi yang aneh, dan pergelangan tangannya benar-benar patah. Gangster berambut perak itu menjerit seperti membunuh babi. Adegan ini mengejutkan semua orang di dalam kotak. Terutama ketika semua orang melihat lengan kanan gangster berambut perak itu dipelintir menjadi bentuk bengkok. Kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka berkeringat dingin. Seberapa menakutkan kekuatan tangan ini, melihat pemandangan ini, Xiao Qin sangat terkejut. Dia sebenarnya masih memiliki tangan ini, beraninya kamu menyentuh saudaraku, lihat bagaimana aku membunuhmu. Saudara Xiong meraung, ingin bergegas maju. Pada akhirnya, dia ditarik oleh master ketiga. Aku akan pergi dan melihat-lihat, tuan ketiga terutama bertanya-tanya mengapa dia tidak menemukan Ye Junlin sekarang. Tuan ketiga, saudara Xiong, sekelompok besar orang datang ke kedalaman kotak dan mendekati Ye Junlin selangkah demi selangkah. Nyalakan semua lampu untukku, perintah master ketiga. Papa, tak lama kemudian, semua lampu di dalam kotak menyala, dan semuanya bisa terlihat dengan jelas. Ye Junlin yang sedang duduk di sofa juga bisa melihat dengan jelas. Sialan! Berani duduk, saudara Xiong menggeram pada Ye Junlin. Xiao Qin menutup matanya dan berpikir bahwa ini sudah berakhir. Tapi adegan yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Master ketiga benar-benar berlutut di depan Ye Junlin.
Bunyi gedebuk ini mengejutkan semua orang di dalam kotak. Melihat master ketiga berlutut, Saudara Xiong tercengang. Xiao Qin tercengang. Semua orang tercengang. Arena itu sangat sunyi, begitu sunyi hingga kau bisa mendengar jarum jatuh. Ye Junlin menyalakan rokok perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan meludahkan semua asapnya ke wajah tuan ketiga. Aku ingat kamu, kata Ye Junlin ringan. Setelah tuan ketiga mendengarnya, dia menunjukkan ekspresi tertawa yang lebih buruk daripada menangis. Biarkan orang ini mengingatnya, itu bahkan lebih menakutkan daripada mengingat Yama. Saudara Xiong melihat situasinya, dan segera berteriak, berani meniup cincin asap ke tuan ketiga, saya akan menghancurkanmu. Berlutut tuan ketiga berdiri dan menendang saudara Xiong pergi. Semua orang juga berlutut, tuan ketiga berteriak pada semua orang. Boom! Adegan puluhan orang yang berlutut di tanah sangat mengejutkan. Meskipun saudara Xiong tidak tahu kenapa, dia juga berlutut di depan Ye Junlin. Semua orang bertanya-tanya apa identitas Ye Junlin yang duduk itu. Bagaimana dia bisa membuat master ketiga yang terkenal itu berlutut di depannya. Zuo Yiji paling tahu identitas tuan ketiga dan saudara Xiong. Kakak ipar Xiao Qin terlalu hebat untuk membuat keduanya berlutut. Perasaannya adalah yang paling mengejutkan. Pada saat ini, pandangan Xiao Qin pada Ye Junlin berubah, dari jijik dan jijik menjadi kekaguman dan keingintahuan. Di matanya, pria ini memiliki lingkaran cahaya. Terutama cara dia merokok terlalu tampan. Gadis-gadis lain juga memandang Ye Junlin dengan kagum. Lagi pula, pria seperti Ye Junlin berbeda dari siswa muda yang biasa mereka temui, dan mereka lebih menarik. Bahkan lebih banyak poin dalam kasus ini. Apakah ini yang kedua kalinya? Kata Ye Junlin, tuan ketiga terbaring di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Iya, tuan ketiga gemetaran, dan dia sangat ketakutan hingga dia pipis sejak lama. Apa yang harus kita lakukan? Ye Junlin mengeluarkan cincin asap. Semuanya ada di tangan tuannya, lebih besar dari tuan ketiga benar-benar putus asa. Semua orang mematahkan dua jari. Ada terlalu banyak anak hari ini, aku tidak ingin marah. Ye Junlin berkata dengan ringan, di matanya, mahasiswa bajingan ini adalah anak nakal. Iya, seolah-olah tuan ketiga diberikan amnesti. Dia segera mengambil pisau dan memotong dua jari di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, banyak siswa yang ketakutan hingga hampir pingsan. Gangster lain juga mengikuti, untuk Xiao Qin, Zuo Yiji dan lainnya, itu pasti pemandangan yang tak terlupakan. Sangat buruk, jeritan itu menembus ke dalam otak. Ayo pergi, Ye Junlin selesai merokok, bangkit dan mendatangi Xiao Qin, meraih lengannya dan pergi dari sini. Bagaimana mungkin Zuo Yiji dan yang lainnya berani tinggal di sini? Mereka segera mengikuti Ye Junlin untuk pergi. Saudara Xiong, yang dua jarinya patah, berkeringat deras, dan bertanya dengan gemetar, siapa ini? Zuo Yiji segera menunjukkan keramah tamahannya, Xiao Qin, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Aku siap untuk melawan mereka mati-matian, memikirkan adegan di mana Zuo Yiji hampir pipis ketakutan. Xiao Qin mendengus dingin. Dibandingkan dengan saudara ipar saya, Anda bukan apa-apa. Tidak apa-apa, jawab Xiao Qin dengan tidak sabar. Ngomong-ngomong, aku akan membawamu kembali. Aku baru saja mengambil BMW X5 baru hari ini. Zuo Yiji tersenyum dan menjabat remote control di tangannya. Benar saja, BMW X5 anyar terdengar tidak jauh. Ketika siswa lain melihatnya, mereka semua tampak iri. Siapa yang tidak iri dengan seorang siswa yang mengendarai mobil seharga 7 atau 8 juta yuan? Gadis-gadis harus menggosok tubuh mereka, Xiao Qin mencibir. Tidak perlu, ipar saya dan saya akan naik taksi kembali. Menurutnya, Ye Junlin tidak punya mobil. Lagi pula, dia tahu situasi rumah sepupunya. Aku punya mobil, Ye Junlin langsung berjalan ke tempat parkir di depan. Akhirnya berhenti di depan mobilnya. Apa?
Presiden Maserati. Seru Zuo Yiji, tampaknya ini pasangan yang cocok. Zuo Yiji menambahkan. Pata, Ye Junlin membuka pintu mobil dan berteriak pada Xiao Qin. Cepat masuk ke mobil, berdengung. Maserati mengeluarkan gelombang udara. Kecepatan mobil di jalan, Ye Junlin tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Memutar kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa Xiao Qin memiringkan kepalanya, melihat dirinya tidak bergerak. Mata itu penuh kasih sayang. Melihat Ye Junlin memiringkan kepalanya, Xiao Qin mengedipkan mata nakal. Mengapa kamu menatapku? Putar kepalamu, kata Ye Junlin dingin. Tidak, aku akan menontonnya. Aku menemukan kakak ipar itu, kamu sangat tampan, sangat tampan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan gadis kecil di sekolah kita, kamu tidak memiliki kejantanan sama sekali. Xiao Qin tersenyum. Saya membandingkan semua teman sekelas itu dengan Ye Junlin dalam pikiran saya, tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa membandingkan. Yah, aku tahu, kakak ipar, apakah kamu terlalu kuat? Keduanya adalah kakak laki-laki di Tao, mengapa kamu berlutut dan memotong jarimu? Xiao Qin seperti bayi yang penasaran. Dia menatap Ye Junlin tanpa berkedip. Jangan tanya anak-anak tentang orang dewasa. Aku mendengar orang mengatakan bahwa mereka memperlakukanmu seperti sampah, terutama bibi dan sepupuku. Mereka semua mengira kamu tidak punya apa-apa. Mereka pasti tidak tahu identitasmu yang sebenarnya, kan? Jika mereka tahu hari ini apa yang terjadi, sepupuku mungkin memujamu sampai mati. Xiao Qin menjulurkan lidahnya. Aku tidak akan memberitahu sepupumu apa yang terjadi hari ini, selama kita tahu. Kata Ye Junlin, warna aneh melintas di mata Xiao Qin, dan dia mengangguk. Ngomong-ngomong, kakak ipar, apakah kakakku tahu tentang kamu yang mengendarai mobil mewah, Xiao? Qin bertanya dengan sengaja, masalah ini tidak boleh dikatakan, setelah selesai berbicara. Ye Junlin mengutuk, saya bilang saya sedang mencari mobil murah. Tapi di mata King Long, mobil ini benar-benar tidak penting. Qilin dan yang lainnya menyarankan untuk mengirimkan Lamborghini Bull seharga 8 hingga 9 juta. Segera mereka datang ke komunitas tempat tinggal Li Ziran. Tetapi di depan gerbang komunitas, Ye Junlin menempatkan mobil berhenti. Segera, orang-orang yang dikirim oleh King Long pergi. Ye Junlin dan Xiao Qin datang ke rumah. Kiner ada di sini, cepat masuk. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menyambut dengan hangat. Xiao Qin masuk dengan cepat. Li Ziran melirik Ye Junlin dengan mengeluh, mengapa kamu butuh waktu lama untuk menjemput Xiao Qin? Ye Junlin berkata, Xiao Qin memiliki aktivitas klub, dan dia akan keluar setelah selesai. Xiao Qin menggema. Ya, kakak ipar benar, ada yang harus saya lakukan, tolong tunda. Zhao Yalan memberi Ye Junlin tatapan putih. Itu benar. Saya pikir Anda tidak dapat menangani hal sekecil itu dengan baik setelah menerima seseorang untuk waktu yang lama. Li Ziran sangat antusias terhadap sepupunya. Berapa lama Xiao Qin akan tinggal kali ini? Di masa lalu, Anda akan datang dan pergi setelah beberapa hari. Zhao Yalan tertawa dan berkata, Kiner, ulang tahun sepupumu tinggal 2 hari lagi, kamu harus hadir. Xiao Qin menatap Ye Junlin dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan tinggal selama seminggu sebelum pergi kali ini. Ayo, Kiner, Bibi sudah lama menyiapkan meja berisi makanan enak untukmu, datang. Zhao Yalan menarik Xiao Qin ke meja makan. Mereka selesai makan lebih awal. Xiao Qin melirik Ye Junlin dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bibi, dan saudara iparku. HMPH, dia bisa memasak sekantong mie instan sendiri. Siapa yang akan memasak untuknya? Dia sudah dewasa. Jika bukan karena sepupumu, dia pasti sudah lama bercerai. Karena apa yang terjadi hari itu, Zhao Yalan memberitahu Ye Junlin sangat menjijikkan. Akan bercerai. Cerai, aku sangat menuntut agar sepupu dan iparku bercerai. Xiao Qin mengangkat tangannya dengan penuh semangat.
Semua orang memandang Xiao Qin dengan aneh. Bahkan Ye Junlin bingung. Melihat semua orang memandangnya, Xiao Qin segera melambaikan tangannya, aku berbicara omong kosong. Tapi dia menambahkan dalam hatinya, sepupuku bercerai, aku akan menikah dengan ipar segera. Pada malam hari, Zhao Yalan berkata, Xiao Qin, kamu berbagi kamar yang sama dengan sepupumu, kamu pergi tidur di sofa. Xiao Qin mau tidak mau berkata, Bibi, biarkan saya tidur di sofa. Biarkan kamu tidur di sofa. Zhao Yalan berbalik dan menatap Ye Junlin. Kamu harus lebih percaya diri. Apakah kita tinggal di kamar besar sekarang? Apalagi villa, flat besar 2 hingga 300 meter persegi tidak masalah. Mengapa membiarkan Anda tidur di sofa Anda dan saya tidak dapat mengandalkannya? Saya mengandalkan Ziran sekarang. Bibi sebenarnya, Xiao Qin ragu-ragu untuk waktu yang lama waktu, tapi masih tidak mengatakan itu. Menurutnya, tidak mungkin seseorang yang mengendarai Presiden Maserati berlutut di jalan dan bahkan tidak mampu membeli rumah, bukan? Jika dia ingin pindah, villa tidak masalah. Sebenarnya apa? Zhao Yalan menatap Xiao Qin dengan curiga. Bibi baik-baik saja, cepat tidur. Kata Xiao Qin, keesokan harinya, meskipun hari nasional libur, Li Ziran masih sibuk. Li Wenyuan meletakkan bisnisnya dan melakukan yang terbaik untuk membantu. Rumah sakit Zhao Yalan sedang bertugas hari ini. Ye Junlin hanya bisa bermain dengan Xiao Qin, kakak ipar, akankah kita pergi bermain? Xiao Qin mengedipkan matanya dan bersandar di sebelah Ye Junlin. Tidak, ada terlalu banyak orang. Ye Junlin berbaring di sofa terlalu malas untuk bangun. Kakak ipar, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kakak ipar, bangun. Xiao Qin berteriak untuk waktu yang lama, tapi Ye Junlin tidak tergerak. Ngomong-ngomong, kakak ipar, lusa adalah hari ulang tahun kakakku. Hadiah ulang tahun apa yang kamu siapkan? Xiao Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, kita harus bersiap-siap. Ayo, keluar bersamaku. Ye Junlin berdiri tiba-tiba. Xiao Qin cemberut, dan menatap Ye Junlin dengan tidak puas. Hanya tidak bisa melakukannya dengan benar. Kini ketika ulang tahun Li Ziran disebutkan, dia langsung berdiri. Ketika dia keluar, King Long sudah menyiapkan mobilnya. Mobil Ye Junlin hari ini adalah mobil sport Audi R8. Kakak ipar, bukankah kamu sangat tampan? Ini mobil mewah lainnya. Dan ini adalah versi high-end Audi R8. Harganya 3 juta di China. Xiao Qin telah menjadi model di pameran mobil untuk sementara waktu, dan tahu banyak tentang mobil mewah. Mobil mewah biasa jarang ada, omong kosong, cepat masuk ke mobil. Ye Junlin menyalakan mobil dan melompat keluar seperti pedang tajam. Duduk di dalam mobil, mata Xiao Qin tidak pernah meninggalkan Ye Junlin. Mengapa kamu terus menatapku? Ye Junlin merasa sedikit canggung diawasi oleh Xiao Qin. Kakak ipar, lihat adik perempuan dan bibiku yang memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu tidak bercerai saja? Xiao Qin menyarankan. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kamu ingin aku menjadi bujangan? Tidak. Kamu menceraikan sepupuku. Aku akan segera menikahimu. Lihat. Aku secantik kakakku, dan lebih muda darinya, itu. Berbicara, Xiao Qin memposting seluruh orang. Ye Junlin merinding di sekujur tubuhnya. Gadis ini benar-benar berani. Kakak ipar, kenapa kamu tidak memikirkannya? Aku sangat cantik, dengan sosok yang begitu baik, dan aku lembut, dan aku memujamu. Xiao Qin memamerkan sepasang celana panjang, kaki putih, dan perlahan menekannya ke Ye Junlin, bersambung.